Iran kembali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini merupakan balasan Iran setelah Amerika menyerang menara komunikasi Iran. Iran lagi-lagi melepaskan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Ali Al-Salam, Kuwait, Senin pagi. Namun serangan berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara Kuwait. Satu jam sebelumnya Amerika Serikat menyerang menara komunikasi di Sirik Pulau Hormozgan, Iran. Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Iran kemudian balas menyerang menggunakan rudal ke pangkalan militer Amerika di Ali Al-Salam, Kuwait. Pangkalan militer ini merupakan lokasi awal serangan Amerika ke menara komunikasi Iran. Saling serang Amerika dan Iran terus berlangsung di tengah proses negosiasi damai. Sebelumnya drone Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Pulau Qesem yang diaktifkan. Pecahan drone mengapung ditemukan warga di perairan Selat Hormuz. Lalu lintas maritim di Selat Hormuz berangsur normal. Sejumlah kapal mulai melintasi Selat Hormuz setelah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. Kapal-kapal melintasi Selat Hormuz seiring dengan dimulainya kembali lalu lintas maritim secara bertahap setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. 3 kapal berlabuh di jalur perairan strategis, sementara sebuah perahu cepat melintas di dekatnya. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan 28 kapal termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer telah melintasi Selat Hormuz dalam koordinasi dengan pihak berwenang Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sehingga kapal-kapal yang terdampar akibat pembatasan tersebut dapat melanjutkan navigasi. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan blokade tersebut ilegal sejak awal dan menekankan Iran akan menilai keputusan tersebut berdasarkan pelaksanaannya. Baghaei menyebut negosiasi dengan Amerika Serikat terus berlangsung namun belum ada kesepakatan akhir yang tercapai. Ketua Komite Militer NATO Laksamana Giuseppe Cavodragone mengatakan negara-negara anggota NATO telah memindahkan pasukan dan aset militer ke sekitar kawasan Selat Hormuz. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif jika ketegangan di Selat Hormuz meningkat. I'm talking with all our partner nations, and we are all headed to improve dramatically this kind of exchanges, which will be beneficial for both of us. Strait of Hormuz. Now we do have a coalition of the willing, which are allies, nations with partners, with like-minded nations that are getting ready, planning in case there will be the conditions to intervene there. I was in the Persian Gulf back in 1987. It is just to keep the Gulf open and to clear that from minds. It's a big issue, a good architecture, but I mean the coalition of the willing is working on that. NATO directly doesn't have a role right now, but NATO nation, they do have it. So I'm expecting, they are also relocating forces close to the area. So whenever the condition will be met, I think that they will be able to do their. Ribuan warga Iran berkumpul memperingati 90 hari perang dengan Amerika Serikat Israel. Di momen tersebut, militer Iran juga memamerkan kapal perang barunya yang bisa membawa 2 rudal jelajah jarak jauh. Ribuan orang berkumpul saat Iran memperingati 90 hari perang dengan AS dan Israel. Para demonstran berkumpul di lapangan Revolusi meneriakkan slogan sambil mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah. Anggota IRGC juga memperlihatkan kapal perang cepat 27 Rajab untuk pertama kalinya.
Media lokal melaporkan bahwa kapal terbaru tersebut dilengkapi untuk membawa 2 rudal jelajah jarak jauh dengan jangkauan serang sekitar 700 km dan mampu menghadapi gelombang setinggi 3 meter. اما ما امروز 90 روز رو ازش عبور کردیم. هم رژیم سیاسی ایران مقتدرتر، هم مردم ایران منسجمتر. تحلیل هایی که اونها رو به یک جنگ خانمانسوز کشید. اما الان بعد از 90 روز در اون مستاصل شدن و فرو موندن. من گفتم مذاکره با آمریکا اشتباهه و نباید این کار انجام بشه. ما باید انتقام خون رهبر شهیدمون رو از آمریکا بگیریم با بستن تنگه هرمز، با اخراجشون از منطقه. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dan sejak saat itu Iran menanggapi dengan serangan balasan terhadap Israel dan beberapa negara yang mendukung Amerika Serikat. Di tengah upaya damai, muncul isu Presiden Iran Masoud Pezeshkian mundur dari jabatan. Isu ini muncul karena menduga adanya perbedaan pandangan dengan Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian diisukan mengundurkan diri dari jabatannya. Spekulasi pengunduran diri Pezeshkian mencuat setelah sejumlah media asing melaporkan adanya surat yang dikirim ke pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Isu perpecahan Pezeshkian dengan Garda Revolusi Iran juga menguat karena perbedaan pandangan terkait negosiasi damai. Namun akhirnya Pezeshkian muncul dan membantah isu pengunduran dirinya. Pezeshkian menyebut isu pengunduran dirinya sangat tidak berdasar dan ia akan terus bekerja untuk Iran. آماده‌ایم برای هر گونه سختی، آماده‌ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم، ولی به هر حال این چیزیه که باید همه ماها با همدیگه کمک بکنیم و این راه رو بریم. اینو باید هم خودمون رو آماده کنیم، هم مردم عزیز ما باید نسبت به این قضیه آگاه باشن و کمک بکنن و این چیزیه که هم از صدا و سیما من انتظار دارم در حقیقت در بحث‌ها و تحلیل‌هایی که می‌کنن یا تحلیلی هم از وضعیت داخل داشته باشیم که ما در چه وضعیتی هستیم و مردم چگونه باید با ما همراهی کنند. Pemerintah Iran menyebut berita palsu sengaja dihembuskan untuk menciptakan kericuhan dan perpecahan yang bisa menyebabkan kekalahan pada Iran di tengah konflik yang masih memanas. Tentara Israel panik berlarian usai drone perlawanan dari pejuang Hizbullah meledak di dekat Beit Hillel, Israel Utara. Tak hanya itu, 4 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan pesawat tak berawak tersebut. Tentara Israel panik berlarian usai drone perlawanan dari pejuang Hizbullah meledak di dekat Beit Hillel, Israel Utara. Tak hanya itu, 4 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan pesawat tak berawak yang terjadi pada hari Minggu. Tim medis mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian juga masih berjaga di lokasi mengamankan sebuah kendaraan yang hancur. Laporan yang diterima bahwa sebuah drone Hizbullah yang bermuatan bahan peledak menghantam lokasi tersebut. Kejadian ini terjadi bersamaan dengan perebutan kastil strategis oleh pasukan Israel dalam invasi ke Lebanon yang sedang berlangsung. Hizbullah melancarkan operasi militer yang menargetkan pasukan Israel, infrastruktur militer, dan permukiman di Palestina Utara yang diduduki. Gerakan Perlawanan Libanon Hizbullah mengumumkan serangkaian operasi militer yang menargetkan pasukan Israel, infrastruktur militer, dan permukiman di Palestina Utara yang diduduki. Pasukan pendudukan Israel tetap tidak mampu mengkonsolidasikan kemenangan meskipun telah berbulan-bulan berperang di Lebanon Selatan. Menurut pernyataan yang dikeluarkan Hizbullah, para pejuang mereka melakukan serangan terhadap konsentrasi pasukan Israel, kendaraan militer, dan pusat komando. Hizbullah juga melancarkan serangan roket dan operasi drone yang menargetkan permukiman dan situs militer di seluruh Palestina Utara yang diduduki.
Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyergap pasukan Israel yang mencoba maju menuju pinggiran kota Dabin pada Sabtu pagi. Kemudian pada Sabtu malam, Hizbullah menargetkan konsentrasi tentara dan kendaraan militer Israel di daerah Dabin dengan tembakan artileri dan serangan roket. Serangan tersebut merusak 2 tank Merkava dan memaksa pasukan yang menjadi sasaran untuk mundur. Hizbullah juga mengumumkan serangan roket yang menargetkan infrastruktur militer di Naharia dan kota Safat yang diduduki. Gerakan tersebut juga melaporkan menargetkan markas komando militer Israel di Nakaura dan Barak Yara dengan sejumlah besar drone serang. Serangan roket tambahan diluncurkan ke arah Kiryat Shmona dan infrastruktur militer di Karmiel. Hizbullah menimbulkan kerugian besar pada pasukan pendudukan Israel termasuk unit-unit elit dari Divisi ke-36 dan Brigade Golani. Israel kembali melancarkan serangan udara dan membombardir wilayah kota Tiran, Lebanon Selatan. Serangan yang menimbulkan kepanikan warga ini menghancurkan pemukiman, jaringan listrik hingga rumah sakit. Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran dan meluluhlantahkan kota Tire, Lebanon Selatan. Serangan intensif ini terjadi di tengah kesepakatan perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari yang sempat diumumkan pada pertengahan Mei lalu. Serangan udara ini menghantam sebuah rumah sakit, Hirom Hospital, di Tire. Ledakan tersebut melukai sedikitnya 13 staf medis dan menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas rumah sakit. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan belasan warga sipil tewas dalam serangan ini, termasuk perempuan, anak-anak, serta petugas medis. Militer Israel, IDF, mengeluarkan perintah pengusiran paksa bagi penduduk lokal agar segera mengosongkan kota dan bergerak ke utara Sungai Zahrani. Dilaporkan hampir 80% warga Tire kini telah mengungsi meninggalkan rumah mereka yang berubah menjadi puing-puing. Serangan di Tire ini beriringan dengan operasi darat militer terbesar Israel sejak pecah perang Lebanon-Israel. Eskalasi berdarah di Tire dan Lebanon Selatan ini memicu kecaman keras dari dunia internasional karena dinilai melanggar hukum kemanusiaan internasional terkait perlindungan fasilitas medis dan warga sipil. Militer Israel kembali melancarkan serangan ke kamp pengungsian di Al-Bureij, Gaza. Usai jeda. Extra Jaws presents. Di tengah bombardir serangan Israel ke Nabatia, Lebanon, para medis menjadi garda terdepan untuk mengevakuasi warga dan mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri. Kota Nabatia, Lebanon kembali dibombardir Israel. Di tengah gempuran dan kondisi gawat darurat, para medis dan relawan berusaha mengevakuasi warga yang menjadi korban serangan. Di bawah tekanan dan ketakutan akan serangan terhadap para medis, mereka melakukan upaya penyelamatan namun juga harus menghadapi ancaman keselamatan terhadap nyawa mereka.